Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di kesempatan kali ini, di episode kali ini, atas permintaan salah satu subscriber kita yang meminta untuk mereview salah satu pusaka yang bernama Mandau. Sekarang kami dari tim Indonesia Berpusaka sedang berkunjung ke salah satu kolektor penggemar Tosan Aji yang juga memiliki pusaka bernama Mandau. Beliau adalah Om Hari. Beliau selain juga punya koleksi begitu banyak keris, pusaka, dan juga salah satunya Mandau, beliau juga ahli di bidang kesehatan tradisional. Awal mula Om Hari bisa suka mengoleksi Tosan Aji gitu tuh gimana Om? Bisa diceritakan? Nih Kak Aurel, ini coba Om Hari mau nerangin, jelasin soal gimana dulu Om Hari bisa suka Tosan Aji. Itu ya berawal dari karena mungkin budaya Jawa di kala itu menjadikan Om Hari agak suka mengumpulkan tradisi-tradisi Jawa, walaupun akhirnya ke tradisi Nusantara sedikit-sedikit, karena kita membahas Mandau kan bukan dari Jawa, tapi dari Kalimantan khususnya. Itu dari Om Hari mungkin SMA itu sudah mulai menggemar tentang Tosan Aji. Itu awalnya Om Hari mempunyai beberapa pucuk warisan yang dari keturunan Om Hari, lalu jadi lama-lama jadi mempelajari bagai makna simbolik, makna yang dalam dari Tosan Aji tersebut. Jadi apakah Tosan Aji itu sebagai senjata tradisional atau sebagai Pusaka sebagai lambang, atau sebagai barang untuk mencari kehidupan, artinya sebagai untuk petani atau untuk apa gitu kan. Banyak Om Hari koleksi yang barang-barang yang bukan Tosan Aji tapi yang kuno, temuan itu untuk yang khusus untuk bertani dan untuk bagaimana kehidupan itu berjalan. Gitu Kak Aurel. Ini dilihat dari apa yang ada di rumah Om Hari ini, banyak gambar-gambar kayak tentang tubuh manusia gitu. Om Hari ini kan ahli bidang pengobatan tradisional. Bisa dikatakan begitu ya. Ya begini ceritanya Kak Aurel. Om Hari dulu sebagai penyehat tradisional ramuan yang mungkin dari tahun 1999 mulai. Jadi penyehat tradisional ramuan yang empiris. Lalu lama berjalan, banyak menyehatkan orang sakit, saudara-saudara sakit yang datang ke Om Hari ke sini dengan metode ramuan dan lain dan sebagainya. Lalu kemudian Om Hari juga sekolah di D3 Jamu. Jadilah seorang jamuluk yang jadinya seorang nakestrat, tenaga kesehatan tradisional. Itu jamuluk. Om Hari sekolahnya di Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan jamu. Itu ceritanya. Terus lama berkembang menjadi seorang jamuluk istilahnya. Walaupun Om Hari secara kuliah di ekonomi, magister manajemen, cuma pada hobi Om Hari itu di kesehatan tradisional, begitulah. Panggilan hati. Dan iya, seperti halnya mengumpulkan Tosan Aji itu sebagai hobi. Yang satu hobi untuk menyehatkan saudara-saudara yang kebetulan datang ke sini dan mempercayai Om Hari sebagai penyehat tradisional gitu. Oke, mungkin ini
kita masuk ke pusaka yang akan dibahas nih, pusaka Mandau. Enggak Didan. Yang mana nih Om yang akan Nah, ini nih. dibahas mungkin? Nah, ini ada dua. Dua itu satu mando yang ini, mando yang ini itu mando yang sebagai souvenir biasanya. Souvenir. Ini mando souvenir yang biasa untuk cindera mata. Buat Itu. Ya. Lalu ini sebagai mando yang dianggap pusaka atau mando yang sepuh yang tua. Nah, sebenarnya gini Om, cara membedakan mandau dari luarnya nih sebelum dibuka. Apa sih yang membedakan mandau yang buat cindera mata sama yang buat melambangkan kalau ini tuh pusaka? Ada ciri khususnya nggak? Gini Kak Didan. Iya. Ini mohon maaf dulu nih. Om Hari dalam hal menerangkan mandau pengetahuannya mohon maaf sangat-sangat terbatas. Jadi dikala ada salah-salah menjelaskan, salah kata mohon maaf dulu nih ya. Kak Aurel, Kak Didan. Keterbatasan keilmuan tidak seperti yang ada di background ini. Background kita ini. Lalu kita coba menjelaskan Dari eksteriornya, dari luarnya. Ini kita coba melihat dari modelnya. Iya. Ini mungkin kalau dilihat dari yang souvenir, dilihat dari bentuknya itu seakan-akan tua kan. Tapi ini kan dari apa namanya? Melamik apa? Cetakan ya. Yang cetakan dibentuk seperti tanduk rusa. Walaupun ini tidak asli. Tapi ini semacam enamel plastik kan yang dicetak di seakan-akan tua. Sampai tempusar simpainya dibikin seakan-akan tua. Tapi ini mando yang souvenir. Lalu ini mando yang tua. Yang tua. Lalu kita Om Hari mencoba menerangkan dari kumpang. Kumpang itu sarung bilah mandau. Bila kalau dikeris namanya warangka. Warangka ya Kak Didan. Dan ini hulu atau gagang mandau. Nah, ini kalau yang pusaka ini bahannya itu dari apa nih kalau kumpangnya sama kumpang gagangnya? itu biasanya dari kayu pilihan yang kayu begini, kayu pilihan yang dibuat khusus untuk untuk kumpang atau warangka atau sarung bilah daripada mandau. Mungkin kayu ulin yang bagus atau kayu yang lain yang di Kalimantan itu dianggap kayu yang dengan kualitas yang tinggi, yang bagus. Baik. Terus ini ada ikatan-ikatan ini, ada lambang tersendiri, maksud tersendiri nggak ada? Nah, ini Kak Didan. Ini berapa? Benar-benar. Setahu Om Hari, ikatan, tempusar, simpai, ini ada makna. Makna simbolik yang ada di dalam tempusar atau simpai ini yang menjadikan sebagai orean itu ini ada 3 contoh. Nah, biasanya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 ataupun 4. Nah, di sini penjelasannya kalau yang 1 nih. 1 itu biasanya untuk masyarakat biasa. Masyarakat biasa ini menimbulkan satu uraian tentang kasta. Makna tentang kasta, siapa dan dibuat untuk siapa mando ini. Kalau 2 mungkin masyarakat yang agak tinggi kastanya. Kalau 3 simpai tempusar ini sepertinya kalau tidak salah Om Hari tahu itu untuk bangsawan. Nah, kalau dengan yang 4, kalau yang 4 itu kelasnya untuk panglima kalau di Dayak. Jadi ini makna simbolik yang terkandung di dalam kumpang atau sarung daripada bilah mandau. Berarti istilahnya semakin banyak ikatan-ikatannya tadi semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya.
Mungkin kan kalau kita melihat satu tosan aji atau senjata tradisional itu dibuat itu untuk kemajuan suatu budaya. Artinya seseorang itu membuat suatu kebudayaan, hasil dari kebudayaan seperti mandau, keris atau yang lainnya itu untuk menaikkan derajat hakikat kehidupan kan. Jadi arti simbolik daripada satu uraian daripada bentuk kumpang ini, bentuk sarung daripada bilah mandau ini, itu untuk bagaimana menaikkan harkat martabat seseorang manusia dalam satu derajat tradisional kan? Senjata tradisional maksudnya itu sampai ke hulunya ini biasanya kan seperti yang disebutkan untuk cindera mata ini dari tanduk rusa atau mungkin dulu dari gading gajah. Walaupun mungkin di Kalimantan itu dulu sulit ditemukan gajah, tapi mungkin karena perpaduan dari mana, satu perdagangan dari daerah-daerah mana, dari tokoh-tokoh adat di sana mempunyai hulu-hulu atau gagang pegangan yang bagus. Bahkan banyak sekali yang dari pusaka-pusaka dari Dayak itu yang kumpangnya itu diuntai dengan jimat-jimat atau gigi-gigi binatang yang mungkin untuk kekuatan mistik, kekuatan magis atau untuk daya magis. Buat doa-doa juga. Ya, itu ada istilahnya itu Kak Didan. Kalau di Kalimantan, ya di Dayak itu mungkin ada istilahnya. Coba Om Hari ingat-ingat, sepertinya kunyang atau punyang. Tapi Om Hari agak salah menyebut mungkin, mohon maaf. Itu antara mandau dan kekuatan mistik itu yang kunyang atau apa itu, mohon maaf, itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu, karena di dalam pusaka mandau seperti juga keris, tombak di Jawa itu mengandung suatu arti, suatu makna yang dalam, yang sepertinya dikala itu dipakai oleh seseorang, dia akan kebal terhadap senjata, dia akan ditakuti oleh binatang-binatang di hutan. Itu ada kekuatan mistiknya di situ. Jadi kalau di Jawa itu namanya empu, itu membuat suatu bilah mandau yang dari material-material besi yang biasanya di hulu sungai, itu diambil dari bahan besi-besi khusus di kala itu, dan dibuat dengan doa-doa khusus, dengan ritual-ritual khusus untuk mencapai suatu hakikat kehidupan yang lebih tinggi. Walaupun dalam teori-teori yang mungkin Om Hari dulu baca itu, mandau itu dibuat untuk berperang, kayau istilahnya, atau istilahnya untuk berperang, karena klan-klan budaya itu kan banyak dulu berperang, bukan seperti sekarang yang bernilai seni. Karena dulu kan untuk berperang, terlepas untuk bertani atau mempertahankan kehidupan, itu biasanya kan untuk suatu perang, kayo istilahnya. Kayo itu, mohon maaf, memenggal kepala musuh. Memang senjata ini itu dikhususkan selain buat perlengkapan pribadi, juga berperang. Memang pada zaman dulu memang fungsinya banyak seperti itu ya. Walaupun jadi sampai generasi sekarang yang terlepas tidak ada perang pada masa damai itu untuk suatu seni yang luhur, yang kita sebagai kayak Kak Didan sebagai generasi muda itu begini ini Om Hari suka, karena untuk mempertahankan budaya luhur Nusantara itu, kalau enggak jadi generasi muda seperti Kak Aurel, Kak Didan itu yang apa namanya yang ikut melestarikan, ikut menjaga. Itu nanti dikala nanti kalau tidak dilestarikan begitu akan hilang. Hilang. Ya. Siapa lagi kalau enggak ya diambil orang luar negeri. Ya memang nilai kegunaannya sudah berubah, bukan buat lagi. Iya, banyak berperang, jadi banyak penelitian-penelitian seperti skripsi atau tesis atau bahan doktoral, bahkan peneliti-peneliti asing itu yang khusus untuk meneliti
bagaimana itu mandau, sejarahnya, makna yang dalamnya gitu. Memang ada penelitian khusus ya. Ada sampai nanti makna simbolik di balik ukiran-ukiran atau simbol-simbol yang ada di dalam mandau bilah mandau itu ada semua artinya. Iya. Seperti juga pamor di dalam keris Iya. gitu. Iya. Makanya penciptaan satu mandau itu berhawa yang sangat tajam. Hawa yang dengan seperti ini kita nggak meraba, ada hawa jauh itu auranya aura tajam. Iya. Jadi berasa, aduh ini tajam. Karena besi-besi pilihan yang dibuat walaupun tanpa diasah itu sudah berasa auranya tajam. Iya. Seperti juga keris kan kadang mempunyai aura-aura mistik yang oh ini berwibawa. Ini juga